Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pekerjaan yang Layak bagi Lulusan Pendidikan Fisika. Nama saya Kisya Maulana dengan NIM 250330075. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas C. Nah, yang pertama, latar belakang. Latar belakang di sini adalah dunia kerja mengalami perubahan cepat akibat globalisasi, teknologi, dan otomatisasi. Yang kedua, banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menghadapi skills mismatch yang sulit memperoleh pekerjaan yang relevan. Yang ketiga, lulusan pendidikan fisika tidak hanya diarahkan menjadi guru, tetapi juga calon tenaga sains dan agen perusahaan teknologi. Terakhir, tantangan ketenagakerjaan terkait era dengan SDG 8 atau Decent Work and Economic Growth. Nah, pertanyaan mendasar ialah mengapa banyak lulusan belum memperoleh pekerjaan yang layak dan relevan? Yang kedua, faktor apa aja yang memengaruhi kualitas dan akses terhadap pekerjaan layak? Dan bagaimana kondisi pendidikan fisika menentukan peluang kerja lulusan, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat kesiapan kerja lulusan pendidikan fisika. Tujuan penulisan ini adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan utama terkait akses pekerjaan yang layak. Yang kedua, menganalisis faktor pendukung dan penghambat kualitas pekerjaan di Indonesia, menawarkan strategi ilmiah untuk meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan fisika, dan yang terakhir, menjelaskan peran mahasiswa sebagai calon pendidik dalam mendukung terciptanya pekerjaan yang layak. Nah, ringkasan dari artikel tersebut, ringkasan pembahasannya, persoalan utama yang dihadapi lulusan pendidikan fisika berakar pada ketidaksesuaian antara kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan dunia kerja, di mana perubahan teknologi yang cepat serta ketimpangan mutu pendidikan antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Pendidikan sains yang tidak merata menyebabkan beberapa lulusan memiliki peluang kerja yang lebih sempit, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas. Perubahan teknologi dan otomatisasi industri menuntut lulusan memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan adaptabilitas yang tinggi. Persoalan utama lulusan pendidikan fisika. Yang pertama, ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Yaitu lulusan yang berasal dari daerah yang kurang berkembang sering menghadapi keterbatasan dalam memilih pekerjaan. Meskipun mereka memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai, di beberapa daerah, jumlah perusahaan, industri, atau instansi yang membuka lowongan kerja jauh lebih sedikit dibanding dengan kotanya. Hal ini membuat peluang kerja mereka otomatis lebih sempit, sehingga banyak lulusan harus pindah ke daerah lain untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, ada ketimpangan fasilitas dan mutu pendidikan, di mana akses terhadap sarana dan pemasaran pendidikan yang memadai seperti laboratorium, peralatan praktik, guru di kompetensi tinggi, dan program pelatihan berbasis industri tidak sama dengan semua daerah. Sekolah atau perguruan tinggi yang terletak di daerah maju biasanya memiliki fasilitas yang lengkap, sehingga lulusannya lebih siap memasuki dunia kerja. Sementara itu, lulusan dari daerah dengan fasilitas terbatas mungkin kurang mendapatkan pengalaman praktis atau exposure pada teknologi tersebut. Yang ketiga, perbedaan kesempatan pelatihan dan pengembangan diri, di mana banyak program pelatihan, magang industri, workshop profesional, dan sertifikasi biasanya lebih banyak tersedia di wilayah perkotaan. Lulusan dari daerah terpencil sering kesulitan mengikuti pelatihan tersebut karena biaya, jarak, atau kurangnya informasi. Padahal sertifikasi dan pengalaman pelatihan menjadi nilai tambah penting untuk bersaing di pasar kerja modern. Dampak terhadap kualitas dan revolusi kompetensi lulusan. Ketimpangan fasilitas atau kesempatan tersebut membuat kualitas lulusan berbeda-beda. Ada yang sangat siap kerja karena mendapatkan banyak pengalaman praktik, tapi ada juga yang hanya mengandalkan teori tanpa
pendampingan yang memadai. Akibatnya, relevansi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja tidak sejalan sehingga sulit mencari pekerjaan yang cocok. Nah, dari kasus-kasus tersebut, ada strategi penguatan kesiapan kelulusan, di mana strateginya ada 5. Yang pertama adalah peningkatan literasi digital. Nah, kemampuan digital ini menjadi kebutuhan utama di era teknologi saat ini. Lulusan perlu memahami penggunaan perangkat digital, aplikasi kerja, analisis data, hingga keamanan digital. Selain itu, literasi digital juga mencakup kemampuan pemanfaatan teknologi untuk belajar mandiri, mencari informasi ilmiah yang valid, serta menggunakan platform digital untuk komunikasi profesional. Yang kedua ada kolaborasi kampus sama industri. Kerjasama antar perguruan tinggi dan dunia industri sangat penting untuk memastikan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan kerja. Kolaborasi ini bisa berupa program magang, kuliah tamu dari praktisi, proyek bersama, hingga penyelarasan kurikulum. Dengan adanya interaksi langsung dengan industri, mahasiswa lebih memahami realistis pekerjaan, tantangan teknologi terbaru, dan keterampilan apa aja yang benar-benar dibutuhkan di lapangan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis penelitian, yaitu model pembelajaran ini mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset sejak dini. Bukan hanya belajar dari teori di kelas, melalui penelitian, mahasiswa dilatih berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, bekerja sistematis, dan membuat keputusan berdasarkan data. Kemampuan tersebut sangat relevan untuk dunia kerja modern yang menuntut inovasi dan pemanfaatan bukti ilmiah dalam setiap tindakan. Yang keempat ada pemerataan fasilitas pendidikan sains. Pendidikan sains membutuhkan sarana seperti laboratorium, alat eksperimen, dan akses terhadap teknologi. Sayangnya, tidak semua daerah memiliki fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemerataan melalui penyediaan alat, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta akses terhadap teknologi pembelajaran. Nah, pemerataan ini memastikan semua lulusan, baik dari kota maupun desa, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensinya. Yang terakhir, pelatihan reskilling atau upskilling. Ini adalah perkembangan teknologi yang cepat membuat beberapa keterampilan menjadi kurang relevan, sementara keterampilan baru terus muncul. Reskilling membantu lulusan mempelajari kemampuan baru yang berbeda dari bidang semula, sedangkan upskilling meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki agar lebih kompetitif. Pelatihan ini dapat berupa workshop, kursus sertifikasi, program online, atau pelatihan intensif yang berhubung dengan kebutuhan industri. Tujuan dari strategi-strategi tersebut adalah meningkatkan kompetensi akademik dan profesional. Tujuan utama dari strategi penguatan ini adalah memastikan lulusan memiliki kemampuan akademik yang kuat, sekaligus keterampilan profesional yang relevan. Ini mencakup peningkatan pemahaman teori, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta penguasaan teknologi yang digunakan dalam dunia kerja modern. Penguasaan teknologi yang digunakan dalam dunia kerja modern ini dengan kompetensi yang baik, lulusan yang bersaing di pasar kerja, beradaptasi dengan tuntunan industri, dan terus mengembangkan diri di berbagai bidang. Tujuan kedua adalah mempersiapkan diri lulusan sebagai agen perubahan. Strategi ini juga bertujuan untuk membentuk lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga memiliki visi atau membawa perubahan positif. Dalam bidang pendidikan dan teknologi, lulusan diharapkan mampu menawarkan inovasi, kontribusi dalam pembangunan kurikulum, memperkenalkan metode pembelajaran baru, serta mendorong penggunaan teknologi yang lebih efektif. Sebagai agen perubahan, mereka diharapkan menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memecahkan tantangan yang harus kita ambil akibat pengembangan teknologi, dan membantu masyarakat beradaptasi dengan era digital. Simpulannya, di sini saya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, pekerjaan layak dipengaruhi
mismatch keterampilan, perubahan teknologi, dan ketimpangan mutu pendidikan. Yang kedua, lulusan pendidikan fisika mempunyai peluang besar di era digital, namun memerlukan literasi teknologi, keterampilan abad ke-21, dan kompetensi pedagogik yang kuat. Yang ketiga, upaya mencapai pekerjaan layak berkaitan langsung dengan target SDG 8 dan membutuhkan sinergi pemerintah, kampus, dan industri. Saran atau rekomendasi. Lembaga pendidikan perlu mengaruhi kurikulum secara berkala. Saran atau rekomendasi. Lembaga pendidikan perlu memperbarui kurikulum secara berkala. Pemerintah perlu memperluas program pelatihan kerja yang tepat sasaran. Industri perlu memperkuat kemitraan dengan pendidikan dan menciptakan lulusan yang siap kerja. Pekerjaan dan calon bekerja perlu terus meningkatkan keterampilan melalui pelatihan tambahan. Baiklah, hanya itu presentasi artikel saya. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.